Sekarang apa ya Dulu Kang, yang lagi isu Mbak Nana yang paling kuat? kita kalau di narasi karena kita punya banyak konten, jadi Ya. narasi kalau narasi newsroomnya kita ya daily news gitu kan, Ya. sehari-hari apa Ya. isu yang lagi berkembang itu Ya. kita angkat. Kalau Mata Najwa kita ada banyak pilar atau banyak topik. Jadi sekali lagi bukan hanya politik gitu ya, tapi juga isu-isu seperti pendidikan, teknologi, isu budaya, termasuk musik. Kayak kemarin tuh kita lagi bikin series Dewa musik, 19. kita bikin music series kan. Jadi kemarin kita dapat akses eksklusif dan udah tayang, langsung trending tuh nomor 2 di YouTube, konser Dewa. Jadi bukan hanya konsernya, tapi kita mengcover Dewa sebagai band yang sudah 30 tahun berkiprah. Dewa yang sangat Suka Dewa nggak? maskulin. Ya ada cuplikannya. Saya kan nonton wawancaranya. Ya, gitu. Jadi kita lagi bikin music series dan karena Mata Najwa juga selalu concern soal bola, jadi kita juga ngawal PSSI nih. Jadi nanti tanggal 17 kita akan bikin siapapun ketua yang terpilih, siapapun pengurus PSSI-nya, kita akan Kongres. streaming kongres. Jadi soal PSSI juga kita akan ikut itu dalam waktu dekat. Terus yang berikutnya ya kita lagi nunggu-nunggu nih politik gimana nih? Siapa kira-kira calon dari partai-partai yang seharusnya udah bisa mengajukan calon? KIB apa kabar Kang? Gimana Ya di pokoknya Golkar? tunggu tanggal mainnya. Nah itu dia, tunggu tanggal mainnya. Alon-alon mepet-mepet. asal kelakon. Semakin mepet semakin sedikit waktu rakyat untuk memilih dan memilah kan Kang sebetulnya kan? Enggak juga, masih cukup waktu. Oh enggak, akhirnya kalau waktunya mepet, akhirnya kampanyenya itu aja, isunya itu Kan aja. nggak usah Kita nggak bisa kampanye. nyari. Kalau orang sudah bekerja dari awal, sudah berkontribusi bagi negara, kan nggak usah kampanye lagi. Udah ada track recordnya bahwa dia bekerja dengan baik. Tapi apa yang kemudian dia akan lakukan? Apa bagaimana kemudian? Nah iya pentingnya rekam jejak itu. Jadi kita akan menyandingkan nih Iya rekam dong. jejaknya sama nggak dengan apa yang kemudian yang dia katakan akan dilakukan, Iya. matching atau enggak? Dan Indonesia kan gede, maksudnya kesempatan kan kita nggak mau dia cuma ngomongin Jakarta doang atau Jawa doang. Lu harus ke daerah-daerah lihat apa yang terjadi. Lu akan jadi presiden Indonesia bukan cuma presidennya Pulau Jawa gitu kan? Iya, kan sekarang juga udah pada keliling. Tapi dengan ngomongnya bukan kampanye, kelilingnya keliling pencitraan doang kan, Menjalankan repot. amanah sebagai gitu kan pejabat negara untuk Iya. ngurus negara. Ya dan nggak apa-apa, dan malah maksudku malah bagus, semakin cepat mereka mendeklarasikan diri, semakin banyak waktu buat rakyat untuk kemudian melihat, berdiskusi, membandingkan, ya kan? Nanti kalau Jangan mepet-mepet dong. Kalau diumumkan nanti Ayo nggak ada yang dong. ditunggu lagi dong. Nah, ini kan bukan surprise, ya justru harus tahu sejak awal. Ya, nggak sih, kan? nanti segera kita umumkan Segera. pada waktu yang tepat. Saling ngelirik sih, saling nunggu, ini belum ngumumin. Pada waktu yang Aduh, tepat. padahal milih presiden tuh kan harusnya kan serius tuh. Ya, nanti kalau diumumin dari sekarang, ributnya dari sekarang malah. Sekarang juga udah ribut. Wah, ada ribut ya? Lupa saya, perasaan gak ada yang ribut. Gitu, Eh, Bang. Jadi, musik. Nah, Sekarang lagi musik. Kenapa musik nggak sekritis dulu? Musik. Bukan, gini loh Mbak Nana. Hmm. Kita ngalamin era Pak Harto kan. Hmm. Kalau denger Iwan Fals, itu pasti maksudnya faktor musik-musik. kritik terhadap negaranya kuat. Dalam pandangan Mbak Nana, kenapa sih musikku sekarang tidak produktif kayak musikus lama? Yang pertama masih banyak yang kritis, masih banyak yang tidak melulu hanya soal industri gitu ya, bukan hanya lagu cinta melulu, masih gitu. banyak yang kritis. Salah satunya mungkin kalau aku bisa mention yang juga kolaborasi sama Mata Najwa, Efek Rumah Kaca itu salah satu band yang kritis. Terus Navikula, kita pernah tuh bikin Mata Najwa episode musik perlawanan, persis seperti yang Kang Deddy bilang, bagaimana musik sebagai medium untuk menyuarakan kegelisahan. Dan menurutku sekarang kalau kenapa ditanya kenapa dulu terlihat lebih menonjol, karena dulu ruang geraknya sempit kan. Dulu orang harus mencari cara untuk menyampaikan kritik atau keresahannya lewat medium-medium yang Karena lebih dulu populer. sedikit. Dulu channelnya sedikit untuk Ya, bisa bersuara. di era Pak Harto misalnya kan, Dan lebih aman Orde Baru dianggapnya. kan, Orde Baru, Iwan Fals, Bang Iwan ya, kan kritis. Sehingga karena dia itu yang ruangnya yang berani cuma dia,
dan kemudian juga jumlah musiknya terbatas sehingga sangat populer, mungkin itu Pak. Kalau Iwan Fals, Om Iwan menurutku memang legenda ya. Jadi memang one in a million gitu. Dan musik-musiknya memang sampai kapanpun tuh akan terus menggema menurutku. Tetapi bukan berarti hanya dia satu-satunya waktu itu, tapi bahwa dia yang lebih menonjol ya tentu karena karyanya, karena karismanya, karena fansnya dan sebagainya. Tapi menurutku itu terlihat lebih sedikit dulu karena memang ruang-ruangnya ya memang terbatas. Kalau sekarang kan terbuka. Medium untuk menyampaikan keresahan bukan hanya lewat seni, walaupun aku tetap merasa seni apakah lewat musik, apakah lewat sekarang kan stand up comedy, itu kan juga medium. Tapi sastra udah turun, dulu kita ada punya W.S. Rendra, keren kalau baca puisi, sekarang udah nggak ada. Siapa coba? Yang perlawanan gitu ya? Yang muda-muda? Perasaan cuma Mbak Nana aja sih saya perlawanan. Nggak ada. Kalau aku sih, tapi aku memang suka puisi kan. Iya. Aku suka kata-kata indah. Aku penggemar Joko Pinurbo. Aku penggemar almarhum Sapardi. Terus ada banyak sekali sekarang penyair-penyair muda gitu. Dan iya, Kang Deddy kan juga suka bikin puisi. Iya, sastra kalau saya. Sastra. Bikin sastra jadi musikalisasi lagu. Iya, malah lengkap tuh. Berbagai medium iya. Iya, ada. Cuman yang hari ini yang menggema kayak dulu gitu kan, kita dulu baca sastra, kalau W.S. Rendra baca puisi itu seneng banget. Ya sekarang nggak ada. Nggak ada ya? Iya. Nanti aku pikirin ya Kang. Aku itu pertanyaan menarik, nanti aku harusnya ada. Terus pandangan Mbak Nana nih, anak-anak muda nih, kan mahasiswa, kaum intelektual, kelihatannya hari ini nggak menggema kayak dulu ya? Dari sisi daya kritis, analisis. Kenapa tuh? Menurutku memang secara umum ruang-ruang publik kita makin defisit sekarang. Jadi ada inflasi kekuasaan sesungguhnya. Dan defisit ruang-ruang kepublikan. Ada inflasi kekuasaan. Iya, karena ya sekarang, kalau gitu belanjanya terlalu banyak dong. Enggak, karena sekarang coba deh, apakah maksudnya sebagai politisi gitu ya? Aku nggak mau menggurui, Kang Deddy kan politisi senior gitu. Iya. Ketika terlalu besar kekuasaan, ketika oposisi hampir tidak relevan gitu ya, dan kan kita bisa melihat itu yang terjadi sekarang. Hampir semuanya satu suara di DPR, tidak pernah ada perdebatan berarti tentang kebijakan-kebijakan penting menyangkut hajat hidup orang banyak. Semua partai suaranya sama, dan kalau semua partai suaranya sama, di dalamnya pun internal partainya suara-suara kritisnya hampir tidak termunculkan karena semuanya harus nurut pada apa kata titah elit partainya gitu. Jadi kita hampir nggak melihat ada karena jumlah dialektika yang menarik gitu di parlemen. Lebih mendominasi, itu yang pertama ya. Itu hampir tidak relevan kan jadinya kan penyeimbangnya kan. Yang penyeimbangnya tidak relevan. Terus yang keduanya memang ada satu hal menurut saya, politik ideologisnya sudah mulai agak hilang. Bukan hilang, nggak ada kan? Sekarang semua partai pragmatis. Saya nggak mau bilang nggak ada. Saya aja yang bilang. Apa sekarang bedanya partai yang mengaku partai Islam dengan partai nasionalis? Semuanya maunya ke tengah, semuanya maunya yang pragmatis gitu. Politik ideologisinya agak hilang, dan kemudian ini kesalahan kita. Kesalahan kita adalah membawa politik ideologis pada dua kutub. Yang terlalu ekstrim. Iya. Pada dua kutub yang terlalu ekstrim ya. Ada kutub kanan sangat kanan, kutub sangat kiri. Nah, sehingga orang itu menjadi kesulitan mengidentifikasi diri loh. Makanya kan gaya kayak Mbak Nana yang mengambil kritis tengah. Artinya kritis tengah itu kritis konstruktif yang membawa jalan pikiran untuk negara lebih baik, itu lebih keren. Nah, persoalan yang terjadi sekarang itu kan gini. Mau salah mau bener, kalau kutub kiri maka sama orang yang di kutub kiri dibela habis. Mau salah mau bener, kalau kutub kanan maka di kutub kanan dibela habis. Ini problem, nah gitu loh. Nah, sehingga yang harus disadarkan hari ini adalah mereka yang terlibat di media sosial sudah mendeklir-deklir berkutub ini segera sadar ya. Yang satu dianggap cebong, yang satu dianggap kampret itu, ya harus segera sadar. Kadrun sekarang. Ya kadrun ya. Ya cebong sama kadrun. Tapi ya itu. Ya kadrun harus segera sadar bahwa ini tidak produktif, gitu loh. Dan memberikan ruang gerak yang cukup bagi siapapun untuk melakukan sesuatu yang
bertentangan dengan kepentingan masyarakat banyak. Iya, polarisasi yang sedemikian tajam itu yang menyulitkan. Jadi apapun yang kita lakukan selalu dinilainya tuh dari sisi elektoral, hitung-hitungan menang kalah politik. Iya. Jadi kritik yang paling tajam sekalipun dijadikan sama tuh keranjangnya dengan tweet fitnah sekalipun, kalau dianggapnya itu pasti berbeda dengan siapa tokoh yang dicintai mati-matian. Iya. Makanya udah nggak ada konstituen kan sekarang, yang ada tuh fans, nggak ada demokrasi, follower. Ada ini bukan demokrasi, ini kayak udah kayak apa ya, kayak kingdom fandom gitu loh. Jadi fandom semuanya tuh, aduh, bela mati-matian. Saya juga ngomong tadi Mbak Nana itu kan melelahkan ya kan? Iya kan Mbak Nana, saya bilang untung sekarang Mbak Nana itu tidak dianggap sebagai kutub satu politik. Ketika dulu gitu loh ya, ketika era Jakarta rame, Mbak Nana kan dianggap satu kutub politik. Sehingga kan orangnya serangannya menjadi pribadi kan, nyerang ke Bapak Kures segala macam kan. Hari ini kan meredup itu karena dianggap tidak lagi masuk dalam kutub itu. Bayangin loh, orang akan menjadi kesulitan loh ketika kritis. Oh, kamu kutub ini, kamu kutub ini, dan ini menurut saya kesalahan kita. Enggak, ya. Kesalahan kita, dan kemudian kesalahan kita ini tercipta dan diciptakan. Orang nggak sadar ada by design yang membuat ini. Orang nggak sadar misalnya seolah-olah saya ini membela, dan akhirnya saya ketemu sama orang ketemu sama orang yang kritis banget di media sosial. Ujungnya satu, pokoknya kalau dia yang maju, gua pasti habisin. Gitu loh. Pokoknya kalau dia yang maju, gua pasti. Artinya kebenciannya itu pada orang. Mau benar mau salah, pokoknya gua habisin. Jadi pokoknya kalau yang dia puja kelompoknya dianggap nggak ada salah, nggak ada celah, malaikat. Tapi kalau yang bukan kelompoknya dianggap ini setan penuh dosa. Jadi terlalu apa ya, itu persis tadi itu yang bikin jadi susah kita sekarang. Apapun yang kita lakukan, kayak contohnya nih Kang, kemarin ngeliput Dewa, terus kita tahu Ahmad Dhani Gerindra gitu ya, Prabowo gitu, pendukungnya Pak Prabowo. Itu pun tapi banyak yang masih belum move on, belum tahu bahwa Pak Prabowo sekarang juga bagian dari jajaran pemerintahan loh. Jadi mungkin masih ada yang kurang baca atau kupet gitu. Jadi ngerasanya kalau Ahmad Dhani, Prabowo, wah ini. Jadi sekarang Mata Najwa ini ya ngeliput Dewa pun, padahal tuh saya ngeliput bukan ngeliput karena saya bala Dewa gitu, ngeliput karena ngeliput musik, tapi kemudian dianggap sekarang jelas nih orientasi politiknya ya karena ngeliput Dewa. Aku dalam hati, ini orang kasihan banget sih hidupnya, masa sih soal musik aja harus dikait-kaitkan dengan siapa yang jadi presiden atau siapa ngedukung siapa sih. Itu langsung kasihan gitu baca komen-komen ini, orang-orang yang hidupnya tuh seolah-olah cuma soal politik, nggak ada ruang di hatinya untuk lagu-lagu indah, untuk nuansa-nuansa keceriaan tuh nggak ada. Sampai liputan Mata Najwa soal Dewa aja dikait-kaitin sama politik. Kasian banget hidup lu ya Allah, aku prihatin. Karena Mbak Nana itu mengapresiasi terhadap produk karya seninya Dewa 30. Bukan karena spektrum politiknya. Tapi ya Ahmad Dhani gitu loh. Tapi lagi-lagi orang pikirannya tuh pokoknya semua tentang politik. Kasihan orang-orang yang di otaknya hanya soal menang kalah. Kamu kasihan deh kamu. Problem hari ini Mbak Nana. Jadi ada kemandegan berpikir. Bukan hanya kemandegan, ada degradasi berpikir. Jadi orang itu hari ini bukan menilai apa yang diucapkan, tapi siapa yang mengucapkan dan latar belakang politiknya apa. Bayangin kalau ucapan itu agama, dalil, tafsir, dilihat siapa yang ngucapin, siapa yang mentafsirkan, dan dia kutub politik presidennya mana. Jangan-jangan itu yang paling ngaruh. Ya kesana ujungnya. Makanya kan era kadrun terus kemudian nama cebong ini harus segera berakhir. Walaupun menurut saya tidak akan berakhir juga karena memang dipelihara. Ini mengambil keuntungan dari situ Kang, dikapitalisasi, termasuk oleh politisi-politisi. Aku terkadang merasa ya, ya memang ketika diundang gitu ya dan kemudian berbicara di panggung terbuka gitu ya, memang tujuannya hanya berbicara pada konstituennya. Jadi untuk menebalkan masanya aja. Jadi nggak peduli kalau misalnya perspektif lain tuh memang nggak penting buat dia. Yang penting panggung itu digunakan untuk bicara langsung, menambah besar kantong konstituennya saja. Gitu. Dan itu kan saya banyak ngomong dengan orang seperti itu. Lu kenapa sih ngomongin dia terus?
Jawabannya gini, lah gua ngomongin dia yang nontonnya banyak. Jadi walaupun orang bilang aneh banget sih kayak gitu, dia nggak peduli. Nggak peduli. Yang dia pedulin adalah orang yang seneng dan berusaha untuk. Pokoknya, jadi akhirnya polarisasinya jadi semakin. Iya, dia semakin dianggap kencang. juru bicara mewakili fansnya untuk membenci dia. Kan gila politik begini. Tapi to be fair, semuanya seperti itu sih. Di negara-negara lain juga seperti Sama? itu. Sama, ya kan? Amerika sama? Amerika lebih parah. Oh. Di Brazil, di Inggris pada saat Brexit juga gitu. Jadi di Filipina baru pemilu kemarin juga cara-caranya juga sama. Dan jadi menurutku ya ini kenyataan demokrasi hari-hari ini. Dan seharusnya kita sebagai bangsa bisa terus belajar lebih baik kan, Kang. Aku tuh meliput pemilu, aku jadi wartawan 23 tahun. Selalu di desk politik hukum. Ngeliput pemilu pertama tuh dari 2004, 2009, 2009, 2014, 2019 dan ini 2023. Udah berapa kali pemilu? Aku inget banget tuh Kang, awal-awal ngeliput pemilu 2004, quick count itu belum populer. Itu baru pertama kali tuh quick count. Orang belum tahu apa itu quick count. 2004 sudah pemilihan presiden langsung. Pemilihan presiden pertama ada 5 calon. Iya. Yang kemudian dimenangkan oleh SBY gitu. SBYJK. Itu dulu tuh orang belum tahu tuh quick count apa. Jadi pertama kali aku inget tuh nyampein quick count. Pemenangnya versi quick count adalah ini gitu. Orang wah ini ahli nujum nih mana? Sumpah Kang, ada politisi. Ini kok bisa Papua belum tutup TPS tapi udah ketahuan bahwa putaran pertama yang menang SBY gitu. Saking orang tuh waktu itu masih belum paham apa itu quick count sebagai metode ilmiah untuk memprediksi siapa pemenang gitu. Dan survei juga waktu itu masih hal yang baru. 2009 ada lagi exit poll, jadi bukan hanya quick count tapi exit poll. Jadi keluar dari TPS langsung ditanya. Walaupun kemudian margin of error-nya lebih besar tapi tetap aja juga bisa memprediksi tuh. Jadi bahkan jam 9, jam 10 udah bisa ketahuan siapa pemenangnya lewat exit poll. Itu juga orang ramai dan sebagainya. Jadi memang ya makin kesini semakin terbiasa gitu ya, semakin belajar soal demokrasi. Seharusnya kan kita juga semakin dewasa menyikapi berbagai perbedaan. Sebenarnya kan kalau saya kan tinggal di desa nih, di desa itu nggak ada politik. Orang nggak ngomongin pilpres, nggak ngomongin apapun, orang enjoy aja pada kehidupannya. Memang yang ribut tuh media sosial aja sebenarnya. Media sosial aja. Ini kan kebetulan saja orang Indonesia ini yang senang ngomongin politik sekarang punya ruang namanya media sosial. Gitu, minimal bisa komen di mana tiap hari. Komen setuju, Mbak Nana udah pendukungnya Ahmad Dhani nih. Memang iya Baladewa. Iya Baladewa. Apal semua lagu-lagunya dari Baladewa, ya kan Baladewa ya teman dari Dewa tapi dari karyanya bukan dari politiknya kan. Kalau politik menurut saya preferensi masing-masing pribadi. Kita sekarang mau politik. Nah di kita ini seolah-olah aneh. Jadi kalau sudah ini politiknya kesini ketika dekat, wah ini badannya ke bawah. Tapi nggak ada kaitannya. Ini belum terbiasa. Gitu kan. Iya, itu cuma satu contoh yang kayak analogi. Tapi kan dari sisi ini loh, dari sisi kemajuan saya lihat hari ini dibanding 99 kita udah ada kemajuan. Kemajuannya apa? Cueko. Apatis. Jadi hari ini menurut saya secara umum orang menuju pada apatis. Dia udah nggak, udah terserah. Apa itu kemajuannya, Kang? Ya? Apatis itu apa kemajuannya? Iya. Aku khawatir itu. Yang disebut kemajuan itu adalah ya itu tadi, kemajuan itu karena kekecewaan. Iya. Jadi menurutku itu yang menuju ke arah itu loh hari ini. Dan itu menurutku itu berbahaya. Kalau orang udah merasa apapun yang dia lakukan nggak ngaruh, terserah dia mau ngapain aja. Padahal kan kita kan mau warga negara tuh juga bersuara. Warga negara, negeri ini tuh nggak bisa cuma diurusin aparat negara. Warga negara yang berdaya yang akan bisa menentukan banyak hal. Dan kalau lu apatis, lu nggak mau mikirin, lu terserah. Tapi aku bisa paham sih sampai di titik itu, karena kerap kali ketika bersuara juga nggak didengar. Kerap kali ketika melakukan sesuatu juga kita lihat kalau viral dulu di media sosial, baru kemudian ada perubahan, itu yang kemudian orang merasa ya udahlah medan pertarungan sesungguhnya di media sosial karena di situ bisa ada perubahan.
memahami ada apatisme, tapi di sisi lain ayo dong gitu, we can still do so much loh gitu. Kalau nggak, aku ngapain bikin narasi tour datang ke kampus-kampus, ketemu mahasiswa dan bilang ayo mahasiswa harus berani bersuara, harus berani menentukan keberpihakan, berpihak pada publik dan republik. Anak muda kalau Masih ada nggak mahasiswa ini? Saya percaya kan masih ada. Masih ada. Masih ada ya? Masih ada. Masih move on ya? Dede mahasiswa masih ada. Saya selalu bilang masih muda, jangan mau main aman, main netral-netralan, harus berani mengambil sikap. Tapi ngambil sikapnya lewat proses yang betul. Iya. Cari tahu informasi, membandingkan, kritis, jangan mau kemakan hoax. Virus dusta ada di mana-mana, jangan sampai kita terkena virus dusta. Cari perspektif yang berbeda dan tentukan sikap. Berani bersuara setelah melalui proses. Aku tuh selalu ngomong ke sana kemari, selalu soal itu. Kan ada titik lemah loh, Mbak, bahwa berbagai problem yang mendapat supporting media sosial itu kan direspon. Kemudian sampai pada puncak keputusan, seperti yang kasus Sambo kan, sampai pada puncak keputusan melahirkan kepuasan publik. Walaupun juga kita juga tidak menginginkan juga keputusan itu karena kehendak publik. Kan keputusan harus lahir dari sisi perspektif hukum yang berbeda kan gitu. Walaupun itu. Nah, tapi ada khawatir juga sesuatu yang tidak mendapat perhatian banyak lolos. Kan ini juga kita harus segera diantisipasi agar persoalan keadilan, persoalan hukum itu bukan hanya yang menjadi sorotan publik. Yang tidak sorotan pun tetap harus mendapat keadilan. Ini problem kita loh. Yang tidak sorotan berapa coba dalam setiap hari? Iya. Dan itu makanya pentingnya setiap ada kasus besar, kita nggak terpaku pada hanya kasus individunya saja kan. Kayak misalnya ketika ramai soal Sambo di drama Sambo, seharusnya ya nggak berhenti di situ. Tapi bagaimana kemudian kita bisa memastikan sistem yang ada di aparat penegak hukum kita menutup celah-celah terjadi Sambo-Sambo berikutnya dan sebagainya. Tapi kita akhirnya tuh kita seringkali energi kita habis di kasus ini aja, dan kita tuh bangsa yang cepet lupa. Dan Mbak Nana termasuk yang dibully. Gara-gara itu? Yo, aku awalnya baca. Nggak apa-apa kan. Kalau aku mengutarakan pendapat gitu ya, dan kemudian khawatir apa kata orang atas pendapatku, ya aku nggak akan bisa ada perubahan, tuh nggak akan bisa terjadi. Aku jadi wartawan sudah puluhan tahun, mengangkat isu-isu publik yang aku tahu pasti ada pro kontranya, jadi sudah biasa. Dan koridorku selalu itu, ini isu publik, ini urusan orang banyak gitu ya. Nggak mau masuk urusan drama pribadi atau isu personal, itu urusan privat masing-masing. Tapi kalau bicara isu publik, penegak hukum, bicara soal uang kita, bicara soal pajak kita, bicara soal kebijakan yang mengatur hidup kita, urusan publik, ya kita masuk di sana. Iya. Dan luar biasa serangannya waktu itu. Saya kan pengamat tiap hari. Wes, bilang diserang nih. Iya. Yang serang banyak, yang ngedukung ngedoain juga banyak. Yang ngedoain banyak, ya kan? Yang ngedoain banyak, yang nyerangnya banyak. Cuman kan dari sisi eskalasi serangan Mbak Nana selama muncul di media sosial itu yang tertinggi loh saya lihat. Sedemikian sampai kemudian kan narasi diretas kan. Itu peretasan yang terjadi di narasi, itu peretasan terbesar, ini catatan Dewan Pers ya, peretasan terbesar yang terjadi di media massa dalam sejarah. Karena yang diretas itu sampai hampir 40 karyawan narasi. Kita juga udah melapor waktu itu ke aparat penegak hukum untuk memastikan, karena kerap kali retasan-retasan terhadap, dan narasi bukan satu-satunya yang pernah mengalami, Tempo pernah mengalami, teman-teman media lain juga mengalami, dan hampir selalu atau bahkan selalu tidak pernah ketahuan siapa yang melakukan peretasan. Dan menurutku itu juga salah satu hal yang jadi PR kita sama-sama gitu. Ketika suara-suara kritis yang disampaikan lewat berbagai medium, apakah lewat wartawan, waktu itu teman-teman aktivis, teman-teman mahasiswa juga kemudian diretas, itu tidak pernah terbuka siapa yang melakukan. Dan itu yang saya khawatirkan akhirnya menjadi ya ancaman terhadap demokrasi kan. Iya, ancaman kalau setiap orang kemudian melakukan suatu diretas, dan ketika diretas, mohon maaf ya, dari sisi aspek media yang dimilikinya kemudian mengalami kerugian besar, kan berat. Diretas kan bukan main-main. Iya kan. Gitu.
Tapi ya Mbak Nana bisa lah, karena setiap hari didoain. Amin. Sama Abi dan Umi. Iya. Setiap kali siaran, Mama yang bilang setiap kali siaran tuh Mama sambil baca sholawat kan. Setiap aku ngomongnya kenceng, sholawatnya Mama tambah kenceng. Jadi kecemasan ada dong dari Umi. Orang tua, iya. Ya karena dari Umi selalu doa-doain setiap kali ngeliat aku ngomong tuh ayo Mama, kasihan Mama. Orang tua Kang. Iya, orang tua kan ada kecemasan, apalagi anak perempuan. Iya. Aduh, anak saya ini berhadapan dengan sesuatu yang tidak terkira di negeri ini ya. Oh, kecemasan itu ada? Ada Kang. Sering. Ya mungkin makin kesini makin tahu, makin udah ini ya. Cuma namanya orang tua pasti masih ada. Terkadang kenapa sih Nah gitu. Kalau usah sih Nah bilang kenapa Mami, nggak apa-apa ini memang harus diomongin, tapi memang tetap harus. Terkadang ya ada, Nana nggak usah deh ngangkat itu, udahlah Nah gitu. Nah terakhir ya di problem sekarang itu kan ketika orang nanti ini si A ngomong yang tidak berkenan bagi komunitas dia, dan itu langsung dicari pribadinya. Iya. Langsung lihat jejak digital terus dikuliti, habis itu dihajar. Biasanya nggak baik. Itu upaya menakut-nakuti Kang. Upaya menakut-nakuti itu. Mbak Nana termasuk yang itu loh waktu itu. Dan sekarang tuh ada metodenya tuh saya pelajari juga Kang, kill the messenger. Jadi kalau kamu nggak bisa membantah argumennya, yang kamu serang adalah pribadinya, sehingga orang menjadi tidak percaya pada apa yang disampaikan. Kill the messenger. Jadi akhirnya dibuatlah fitnah macam-macam, dibuatlah cerita rekayasa macam-macam, tujuannya untuk menjatuhkan kredibilitas si penyampai pesan. Karena argumen yang membuat pesan itu nggak bisa dibantahkan, emang betul. Jadi ya itu kill the messenger. Jangan dipercaya deh. Dia mau orangnya begitu, dulunya begitu. Kamu percaya aja, enggak lah. Kalau saya sama Mbak Nana, apa yang diucapkan saya percaya. Jangan percaya, saya teman. Enggak lah. Kalau ini asli, saya percaya dan Amin. Dan ada pesan dong Mbak Nana, kan buat teman-teman Mbak Nana terutama yang keturunan dari Yaman, perempuan, ayo dong untuk ya bisa mendobrak sesuatu untuk membangun kebaikan bagi banyak orang. Kan bukan mendobrak tradisi, bukan, tapi mendobrak sesuatu yang selama ini menjadi penghalang untuk kebaikan banyak orang. Karena dari mulut Mbak Nana sudah jutaan orang yang terselamatkan. Ya, itu. Terus terang saya merasa privilege, beruntung. Bukan karena lahir dari keluarga kaya, enggak. Karena Abi tuh, kami bukan keluarga yang kaya. Abi dosen, pendidik. Kaya akan buku. Ya, tapi saya privilege karena lahir di keluarga yang percaya pendidikan. Dan itu memang kunci sih untuk mengangkat peradaban, dan terutama kalau kita bicara individu, mengangkat harkat gitu. Pendidikan itu kunci. Jadi dan saya selalu bilang bahwa perempuan yang kuat itu yang menguatkan yang lain gitu. Dan itu yang kemudian berusaha saya lakukan lewat platform atau panggung-panggung yang saya punya. Saya selalu memastikan ada perspektif perempuan di sana. Setiap kali kita Mata Najwa atau bikin konten, memastikan ada suara perempuan bisa diangkat di sana. Narasi ini perusahaan saya kan itu foundernya, pendirinya 3 perempuan semua. BOD-nya tuh juga didominasi perempuan, baru ada 2 nih BOD laki-laki level manager juga banyak perempuan. Karena saya percaya memang perlu dikasih panggung, perlu dikasih akses, dan terutama untuk perempuan-perempuan yang sudah lebih dulu memiliki platform dan akses itu, ya tanggung jawab kita untuk juga menguatkan perempuan-perempuan yang lain gitu. Terakhir, kan Mbak Nana tuh matanya tajam, bisa merubah pikiran orang, gemeter, lupa ya apa yang disampaikan. Pertanyaannya, kalau di rumah sama suaminya suka ngasih teh nggak sih? Domestik nih, culture-nya masih biasa kasih teh? Bikinin dong. Oh, bikinin teh. Tidak bertentangan dengan prinsip emansipatif, kesetaraan? Enggak, karena menurut saya orang banyak yang salah persepsi kesetaraan nih. Kesetaraan nggak ada kewajiban lagi nyiapin makan, ngasih teh. Kan kesetaraan. Lu ngambil itu aja. Bentuk kecintaan. Oke. Bentuk kecintaan, bentuk penghormatan, bentuk penghargaan. Dan bukan hanya saya yang kasih teh ke Baim. Baim tuh hobi masak, jadi dia sering masakin buat saya. Kalau saya pegel, dia mijitin saya gitu. Jadi itu bentuk, saya merasa jadi menuntut kesetaraan itu bukan berarti menuntut kita sama, karena di KBBI aja beda tuh. Setara itu artinya sebanding. Kalau sama tuh serupa, nggak berbeda. Ya kan nggak mungkin laki dan perempuan berbeda. Menuntut kesetaraan bukan menuntut perempuan sama dengan laki-laki, tapi menuntut agar
kita berada pada posisi yang setara, bukan yang sama, yang sebanding, yang seukuran. Iya. Itu. Jadi, ya kan Mbak Nana nyiapin teh, ya kan suami tersayangnya suka masakin. Kalau Mbak Nana lagi pegel, suami tersayangnya mijitin. Itulah kesetaraan. Satu sama lain saling mengisi berdasarkan kecintaan. Jadi bukan karena kewajiban, karena cinta. Kalau udah karena cinta apapun dilakukan. Terima kasih Mbak Nana ya. Terima kasih Kak. Paling utama saya, bisa ngobrol menggali dari seorang jurnalis ternama di Indonesia. Masuk aja udah gemeter. Alhamdulillah tamat nih.